Waduh, Jokowi dukung Prabowo Gibran 2 periode, tapi Prabowo justru menolak, kenapa? Saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Tadi ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi, please tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silahkan disimpan dalam hati. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tapi saya katakan di sini, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya hormat. Coba lihat pernyataan Pak Jokowi yang sebenarnya adalah pernyataan yang keliru yang merugikan Pak Jokowi itu sendiri, yaitu kaitan dengan Pak Jokowi mengatakan bahwa para loyalisnya, para relawannya Pak Jokowi diminta untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu adalah pernyataan konyol yang merugikan Pak Jokowi. Pak Jokowi distigmakan sebagai orang yang ambisius, yang hanya mementingkan kekuasaan, yang hanya mementingkan keluarganya. Itu karena apa? Ulah daripada oknum termul yang menyerang Pak Prabowo, menyerang pendukung Pak Prabowo. Sehingga Pak Jokowi tidak bisa berpikir secara jernih bagaimana membuat satu pernyataan. Ketika ada kerusuhan, ketika ada upaya-upaya untuk melengsarkan Presiden Prabowo yang kemudian dianggap gagal, saat itu Pak Jokowi tidak pernah membuat statement, baik itu kader partai PSI yang notabene adalah partai dari putra dari Pak Joko Widodo. Tapi pasca kerusuhan kemudian baru membuat satu statement. Kalau kepingin meredam massa, seharusnya saat ada indikasi demo, itu harus Pak Jokowi meminta para pendukungnya jangan ikut demo, jangan ikut turun ke jalan. Pun demikian juga kader PSI seharusnya menginstruksikan pada kader simpatisnya jangan ikut demo, jangan turun ke jalan. Tapi itu tidak dilakukan. Itu adalah kesalahan daripada oknum-oknum termul yang sudah saya ingatkan. Jangan bikin gaduh, jangan nyerang Prabowo, jangan nyerang pendukung Prabowo. Maksud baik dari Pak Jokowi adalah tolong dibantu program-program pemerintah Prabowo Gibran sampai selesainya, ya. Kalau 2 periode ini kan kita lihat dinamika ke depan. Tetapi bahwa kalau memungkinkan 2 periode diterima oleh rakyat dan direspon positif oleh masyarakat, maka nggak ada pilihan lain selain mendukung 2 periode Prabowo Gibran. Karena apa? Hanya Prabowo Gibran sampai hari ini yang senafas, sevisi dengan nawacita dan astacita. Ya sebenarnya apa yang disampaikan sama Bara JP, Jokowi hari ini tuh soal nasib Gibran aja. Jokowi kan emang dari dulu begitu gitu. Cuma mikirin anaknya, persetan sama urusan bangsa. Ya karena sebelumnya para relawan ini kan begitu pede sekali, ngotot sekali untuk mencapreskan Gibran gitu. Karena ya bagi mereka capresnya itu Gibran, ya bukan Prabowo, ini cuma batu loncatan aja. Nah, sekarang itu kayaknya tidak bisa dilanjutkan cara-cara yang seperti itu. Karena faktanya di lapangan, di peta politik hari ini itu masih tetap tidak memungkinkan bagi Gibran untuk maju ya, karena selain tatapannya kosong, pelongo-pelongo, nggak ada harapan. Ya selain itu memang juga
bagaimanapun ternyata tetap butuh dukungan dari partai politik. Kalau kita melihat bagaimana Bu Mega bicara tentang sebentar saya selesaikan. Bu Mega bicara tentang lingkungan, tentang solidaritas kemanusiaan, Pak SBY bicara tentang global security. Kok Pak Jokowi bicaranya tentang 2 periode? Ini negarawan atau apa? Jelas saya harus mengatakan ini adalah sebuah kerakusan politik. Mau dibantah mau apa silakan saja, tapi publik akan melihat ini adalah bentuk kerakusan politik. Jangan rebutan, jangan rebutan. Jangan panas. Jangan panas. Ini menarik sekali. Karena ini Bung Ferdinand ini dulu tuh di Barajp. Oh iya, ya kan? Saya orang yang punya idealisme. Dia Barajp juga. Saya pendiri Barajp juga. Ya, cuma pertanyaan saya dia berbelok ini apakah dia nggak kebagian karena karena Jokowi tidak mampu memimpin bangsa. Kalau soal kebagian, mungkin saja tanya Jokowi dan tanya dulu saya orang yang menolak jabatan. Apa nih? Nggak jadi komunis saya semari gua mau lawan Jokowi kan bisa saja. Saya orang yang menolak jabatan, bisa dikonfirmasi. Apa motif Jokowi memaksakan Prabowo Gibran 2 periode? Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan. Dan untuk anaknya, kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Jokowi sedang melecehkan partai-partai politik gitu loh. Karena tidak dianggap yang lain. Dia sedang menghancur leburkan sebenarnya koalisi pendukung Prabowo. Silakan kemudian partai politik kuliti aja Gibran, karena kalian udah nggak dianggap begitu loh. Dia nggak dianggap sama sekali. Problem apa yang terjadi dalam diri Jokowi? Memang ada konflik dalam diri, konflik kejiwaan yang dia nggak tahu bahwa dia sudah tidak berkuasa. Penetapan IKN sebagai tanda petik ibu kota politik ini bisa dilihat sebagai upaya Prabowo untuk seolah-olah mengkristalkan warisan politik Jokowi. Itulah Bung, kalau orang cuma bisa otaknya hanya di kota kecil kayak Solo, jadi dikira ngurus negara seperti ngurus di Solo. Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan, yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri berbicara mengenai climate change, berbicara mengenai disrupsi AI, atau yang terjadi juga dengan Ibu Mega, misalnya diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman. Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden 2 periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan, tapi kemudian masuk kepada wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan. Terus terang saya agak kaget. Apalagi kemudian kalau kita dengarkan kalimatnya, itu bisa bermakna ganda. Yang disebutkan oleh Pak Jokowi bukan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Dan artinya ini kan tidak salah kalau ada yang menangkap Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya. Dan catatan terakhir menurut saya paling penting buat teman-teman relawan, mulailah sebuah budaya untuk kemudian memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama melalui risetkah, melalui advokasikah. Ya, kalau sekarang kemudian kubu Jokowi atau geng Solo tiba-tiba menyerukan Prabowo Gibran 2 periode, ini kan patut dicurigai. Ini maksudnya kemana? Katanya sebelumnya kan capres gitu kan. Kok sekarang jadi 2 periode? Apa sudah gagal? Apa sudah mulai menyerah? Ya karena kengototan kubu Jokowi atau relawan Jokowi untuk mencapreskan Gibran di 2029 itu dampak atau efeknya itu sangat negatif sekali kepada relawan Jokowi gitu, karena beberapa kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto itu sukses menyingkirkan relawan-relawan Jokowi. Semuanya dibersihkan, kekuatan-kekuatan dan simpul-simpul pendanaan atau logistik itu langsung
diputar balikkan sama Pak Prabowo gitu. Mulai dari Tantim misalkan, ya yang sebelumnya kan pesta komisaris lah di sana gitu ya, orang-orangnya Jokowi di sana, Erick Thohir masih BUMN, sekarang sih udah Menpora, digeser juga gitu ya. Itu kan ya pesta pora gitu ya, dengan dana Tantim ya, tunjangan dan sebagainya sebagai komisaris, mendapatkan banyaklah uang dari sana untuk kemudian bisa memelihara relawan. Itu Tantimnya dihapus, kelabakan para relawan. Budi Ari dipecat, kelabakan Projo. Jadi sekarang simpul-simpul kekuatan relawan Jokowi itu bisa dibilang habis gitu. Itu efek, bagi saya adalah efek dari kengototan relawan untuk mencapreskan Gibran di 2029. Makanya orang-orang Jokowi relawannya jadi nggak bisa berkutik hari ini. Semuanya dihabisin. Budi Ari dipecat, Hasan Nasbi dipecat, komisaris nggak bergerak. Erick Thohir jadi Menpora. Sempurna gitu kan. Mau ngapain lagi kalian gitu kan. Udah nggak bisa diubah itu gitu. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khosinuddin, termehek-mehek menanggapi pernyataan Jokowi yang sempat meminta relawan mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka hingga 2 periode, sampai pemilu 2029. Dikatakan Ahmad, pernyataan Jokowi itu jelas bertolak belakang dengan sikap Prabowo sendiri. Statement ini dibantah oleh Prabowo dengan menyatakan dirinya akan siap mundur jika tidak dapat mewujudkan target capaian pemerintahannya. Artinya, secara implisit Prabowo menolak 2 periode bersama Gibran, ujar Ahmad, Rabu tanggal 24 September tahun 2025. Ia menilai, meski sebagian besar pendukung Prabowo setuju jika Prabowo menjabat 2 periode, belum tentu mereka menginginkan pasangan itu tetap dengan Gibran. Ahmad menyebut, posisi Gibran sebagai wapres justru menimbulkan 2 persoalan besar. Pertama, masalah syarat formil. Ia menyinggung soal usia Gibran yang belum 40 tahun saat maju, sebagaimana diatur pasal 169 huruf Q UU No 7/2017 tentang pemilu. Masalah ini, kata dia, diselesaikan lewat putusan MK nomor 90/21/2023 yang dibacakan ipar Jokowi, Anwar Usman. Namun, Ahmad menilai ada masalah lain yang lebih serius, soal pendidikan. Untuk masalah tak berpendidikan SMA atau yang sederajat, sampai saat ini tidak ada argumentasi yang cukup untuk melegitimasi itu, tegasnya. Kedua, masalah kecakapan material. Ahmad menganggap publik bisa saja memaklumi jika Gibran punya kapasitas mumpuni meski ada cacat formil. Hanya saja, menurutnya, realitas justru menunjukkan hal sebaliknya. Dalam berbagai kegiatan publik saat menjalankan tugas sebagai wapres, publik melihat dengan jelas Gibran tak memiliki kapasitas sebagai wapres. Gibran masih sangat jauh dari sosok yang cocok menjalankan fungsi wapres, cetusnya. Ahmad bahkan menyebut ada rasa malu yang muncul di tengah masyarakat. Ya, malu punya negara sebesar ini, yang memiliki jutaan kaum cendekia dan para teknokrat, juga yang memiliki banyak keunggulan sebagai putra terbaik negeri ini, tapi harus dipimpin oleh wapres yang kalibernya Gibran Rakabuming Raka, timpalnya. Atas dasar itu, Ahmad menyebut wajar jika banyak pihak menuntut Gibran untuk mundur dari jabatannya. Langkah ini lebih simple dan praktis ketimbang harus mengaktifkan pasal 7 UUD 1945 untuk menjalankan mekanisme pemakzulan, atau apalagi terpaksa mengadopsi mekanisme Nepal untuk memaksa Gibran turun, terangnya. Ia menambahkan, Gibran pun tak perlu malu bila memilih mundur. Sebab, sudah banyak pendahulunya yang memiliki kapasitas lebih mumpuni juga legawa memundurkan diri. Bahkan dalam kapasitas sebagai presiden, seperti Soeharto dan Gus Dur. Tidak berlebihan rasanya jika saat ini banyak publik yang menuntut Gibran Rakabuming Raka mundur. Di antaranya, klien saya, Roy Suryo dan Rismon Sianipar, kuncinya.